Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Hatim dengan NIM 210102609, kelas KPI A2, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Debat dan Komunikasi. Saya di sini akan buat video mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2022. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa makna hal tersebut? Kata urgensi sendiri itu memiliki arti yang mendesak. Mendesak yang dimaksud adalah bangsa kita itu butuh pembangunan perilaku, karakter, dan pengembangan. Jangan sampai bangsa kita ini haus akan kemajuan, dan juga jangan sampai bangsa kita ini kenyang akan kemunduran. Kita sebagai mahasiswa harus paham betul tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dilihat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, seperti Sumpah Pemuda, proklamasi, dan sejarah lainnya, kita bisa tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki jiwa perjuangan sejak zaman dahulu demi tercapainya warga negara yang penuh dengan kesatuan dan kesatuan. Kemudian, saya akan memaparkan arti dari pendidikan Pancasila sendiri itu apa, yaitu untuk memberikan pemahaman dan penguatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian ada tujuan mempelajari Pancasila. Yang pertama, jangka pendek sebagaimana mengetahui Pancasila secara benar, dan ada juga jangka panjang yang kesadarannya akan kebenaran dan kegunaan Pancasila. Kemudian pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saya juga akan memaparkan yang kedua, yaitu tentang filsafat dasar Pancasila. Secara teknologis, Pancasila yaitu 5 dasar atau unsur atau sendi. Sebagaimana ajaran moral itu untuk mencapai nirvana melalui samadhi, yaitu dasar sila sendiri ada 10, setelah sila sendiri ada 7, Pancasila sendiri ada 5, dan kemudian ada ajaran moral yakni molimo, yakni mateni, maling, madon, mabok, main. Yang kedua ada histori sejarah, yaitu munculnya dari PBUPKI 1 yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widnioningrat. Kemudian yang ketiga ada terminologis, yaitu aturan keterbatasan, yang ada keterkaitannya dengan proklamasi kemerdekaan, yang di dalamnya proklamasi kemerdekaan ini ada negara Republik Indonesia dan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berada pada alinea keempat, yakni Pancasila. Nilai moral dan agama dalam Pancasila. Moral itu berasal dari kata mos, yaitu ngores, kesusilaan, tabiat. Kelakuan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat pada aturan-aturan tersebut dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak berdasar moral. Yang kedua adalah pengertian nilai dalam Pancasila. Nilai atau value bahasa Inggris termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai, yakni aksiologi, theory of value. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya kebahagiaan, yakni worth, atau kebaikan, yakni goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan perkembangan demi persatuan kesatuan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil beradab. A. Mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban atas sama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tengah rasa dan tetap selera. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dibikin hikmat, kebijaksanaan dalam manusia dan keadilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatnya. B. Tidak memaksakan kehendak pribadi orang lain. Kemudian saya akan membahas tentang pembahasan yang ketiga, yaitu tentang topik hakikat nasionalisme, etika politik, dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada hakikat nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dapat disimpulkan bahwa hakikat nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta bangsa dan negara yang berdaulat. Kemudian ada unsur-unsur nasionalisme. Yang pertama yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa. Contohnya adalah melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya yaitu saling bekerjasama dan selalu menjaga komitmen atau keamanan. Kemudian ada etika politik dan Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Dalam menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreativitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Akan tetapi kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan dan etika. Kemudian ada tugas dan fungsi etika politik. Tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Fungsi etika politik terbatas pada penganiayaan pemikiran, otoritas untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Yang terakhir ada etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek-aspek. Menentukan etika pokok-pokok kehidupan bangsa dan negara dalam mengevaluasi acuan-acuan pelaksanaan nilai etika dan moral dalam kehidupan bangsa dan negara dan masyarakat. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencapai nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua ada karakteristik ideologi. Ideologi sendiri memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Berikut merupakan karakteristik ideologi secara umum di antaranya. Yang pertama yaitu memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga bersifat mempersatukan suatu bangsa. Yang terakhir mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup diamalkan. Kemudian ada makna-makna ideologi bagi negara, yaitu makna ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif diwujudkan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan suatu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup, way of life, yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Seterusnya, fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Ini ada dua ya, ada tiga. Yang pertama, struktur kognitif, fungsi ideologi, orientasi dasar, fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai dorongan menjadi pedoman. Jadi yang pertama kan struktur kognitif.
Fungsi ideologi sebagai satu kognitif itu adalah segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Kemudian, ada orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai orientasi dasar itu membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman. Yang kedua ada fungsi ideologi sebagai jalan menentukan identitas. Fungsi ideologi sebagai kekuatan pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah bahasan yang kelima, yaitu tentang topik Islam dan Pancasila. Yang pertama ada peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Demokratis juga merupakan kata sifat demokrasi. Pengertian demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintah yang mana seluruhnya masyarakatnya mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang nantinya dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik pemilihan secara bebas dan setara. Dan kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang dimana seluruh warga negara Indonesia menyampaikan pendapat yang membangun kehidupan dengan berdasarkan unsur kebebasan berpendapat yang artinya bisa mencapai suatu kesejahteraan serta keadilan yang tepat. Maka dari itu peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis diharapkan mampu berjalan sesuai dengan nilai-nilai tujuan dari setiap sila Pancasila. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berkualitas demokrasi sebagai dasar negara serta mengandung filosofi politik dikarenakan Pancasila adalah objek khusus yaitu konteks kehidupan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana mementingkan aspirasi masyarakat dan hak asasi manusia. Seperti keberhasilan Pancasila telah diberikan oleh masyarakat. Desain berdasarkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan. Berdasarkan asas tersebut, artinya rakyat Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi perwakilan rakyat untuk mendengarkan aspirasi para rakyat Indonesia. Yang kedua dan yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, artinya bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses persatuan berbagai unsur, yakni suku bangsa dengan kondisi sosial keberadaan masing-masing. Yang kedua yang berbunyi manusia yang ada beradab, yang mempunyai arti bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat martabat setiap orang yang beradab. Yang pertama yang berbunyi Tuhan Yang Maha Esa, yang punya arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memberi keniscayaan tanpa adanya unsur pemaksaan karena Indonesia dimiliki berbagai macam agama yang diurut. Yang kelima yang berbunyi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa setiap warga Indonesia mempunyai keadaan yang sama bagi rezeki, hukum maupun bagi sosialnya tanpa membedakan latar belakang dari rakyat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, happy watching, semoga bermanfaat untuk kalian.